Salam maju bersama, berjumpa lagi dengan Kawan Desa Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait Syskudes yang digunakan secara online dibandingkan dengan Syskudes yang digunakan secara offline. Pengelolaan keuangan desa yang selama ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di situ digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semakin besarnya dana yang digelontorkan dan semakin banyaknya antusiasme masyarakat atau untuk akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa itu, dibutuhkan pelaporan-pelaporan yang diharapkan bisa real time, menunjukkan bahwa penyerapan atau output dari dana desa itu seluruhnya dari seluruh desa diperoleh secara nasional. Nah, diantaranya terkaitan Syskudes ini terkait dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pusat, diantara Unspan, konsolidasi, bisa CMS, interkoneksi antar Sipades, peduli pajak, dan satu lagi Syskudes. Nah, Syskudes ini merupakan alat utama pengelolaan keuangan desa atau negari yang dilaksanakan di desa. Beberapa kendala diperoleh antara lain dalam pelaksanaan konsolidasi nasional. Lamanya waktu yang dibutuhkan ketika harus mengkompilasi data dari seluruh desa. Sedangkan untuk Unspan, kewajiban untuk menyampaikan data output di Unspan juga dirasakan sangat memberatkan jika pelaksanaan Syskudes masih secara parsial, yaitu masih digunakan masing-masing desa. Salah satu di sini kita bandingkan antara kelebihan Syskudes secara desktop mau dengan kelebihan Syskudes dengan online. Untuk Syskudes yang digunakan menggunakan desktop atau offline, ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat berjalan independen tanpa menggunakan browser. Ya, karena Syskudes yang ada di laptop ini kan dilakukan atau dijalankan secara plug-in. Tinggal masukkan aja, bisa di running, bisa langsung jalan, tidak memerlukan browser. Ini sangat ringan untuk kelebihan Syskudes yang pertama. Selanjutnya, yaitu tidak membutuhkan koneksi internet, ya, karena dilaksanakan dengan database yang ada di aplikasi yang langsung tertanam di komputer, sehingga tidak membutuhkan internet. Selanjutnya, tanpa memerlukan instalasi pada perangkat, ya, karena pelaksanaan Syskudes ini hanya menggunakan plugin, tinggal copy paste dari satu device ke device lain bisa langsung digunakan. Kelebihan yang keempat yaitu tidak memerlukan server untuk database. Nah, karena tadi dilaksanakan dalam satu desktop atau satu komputer sendiri, ini tidak memerlukan server untuk database bersama. Maksudnya seperti itu. Untuk database-nya tetap masih menggunakan untuk masing-masing laptop atau komputer, yaitu masih menggunakan database akses. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini masih terdapat juga kekurangan-kekurangan dari Syskudes di penggunaan dengan menggunakan desktop. Nah, kekurangannya itu antara lain database-nya hanya berlaku untuk satu desa. Nah, database yang digunakan untuk satu desa ini di sini karena dia akan digunakan untuk satu desa dalam satu desktop base, sehingga database ini yang kita input, kita masukkan, kita laksanakan dari perencanaannya, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporannya itu hanya untuk satu desa tersebut. Sedangkan untuk kegiatan dalam satu kabupaten itu dibutuhkan lagi waktu untuk kompilasi, baik menggunakan ekspor impor ataupun menggunakan penggabungan database. Kekurangan yang kedua yaitu tidak bisa dilakukan pengawasan setiap saat, karena database-nya atau data-datanya cuma ada di masing-masing operator, di masing-masing desktop, sehingga tidak bisa dilakukan pengawasan oleh instansi atasnya lagi, seperti kecamatan maupun oleh kabupaten, baik juga oleh inspektorat. Pengawasan ini digunakan untuk memastikan bahwa data-data yang masuk ke dalam database itu data-data yang valid,
Kekurangan ketiga ini yang paling berbahaya, karena database dalam satu desktop itu bisa dimanipulasi oleh masing-masing operatornya, karena Sysgudes ini adalah seperti teko, seperti alat aja ya, alat yang membantu untuk melakukan pencatatan dari perencanaan sampai pelaporan. Seperti teko, kalau kita masukkan air jeruk, maka keluarnya juga air jeruk. Seperti juga sampah, sehingga apa yang kita masukkan jika itu sampah, ya keluar sampah. Terus manipulasi ini rentan sekali dilakukan jika menggunakan database. Oke. Nah, sehingga beberapa alternatif yang ada yaitu menggunakan dengan Sysgudes sistem online. Sysgudes dengan sistem online memiliki beberapa keunggulan, yaitu salah satunya mampu menjalankan aplikasi di mana saja dan kapan saja. Namun, hal ini juga harus dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena namanya aja Sysgudes online ya. Sysgudes yang membutuhkan akses internet. Kemudian yang kedua, database menjadi satu. Nah, karena database kita menggunakan sistem online, maka database-nya itu harus menjadi satu dari satu kabupaten itu dengan menggunakan satu database. Dari database satu ini banyak sekali manfaatnya yang nantinya bisa kita peroleh dari pengawasannya, bisa kita laksanakan secara on time atau real time. Kemudian untuk pelaporan kita bisa langsung lebih real time dan lebih cepat untuk melakukan pelaporan jika untuk konsolidasi. Kelebihan yang ketiga ini dapat dilakukan pengawasan data yang masuk. Nah, di sini kan banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh operator desa. Beberapa kendalanya yang dilakukan untuk mencari solusinya itu harus mengirim database ke admin. Untuk pengawasan data ini, kalau misal ada komplain atau permasalahan dari operator di desa, bisa langsung dilaksanakan di admin kabupaten atau admin kotanya. Yang keempat, kompilasi tinggal cetak. Nah, ini karena kebutuhan pelaporan yang diminta oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat, dibutuhkan kompilasi dari seluruh desa. Dengan menggunakan Sysgudes online ini, kita untuk membuat laporan kompilasi ini tinggal cetak saja, karena database-nya tadi sudah jadi satu, sehingga admin kota pun akan lebih mudah. Nah, keuntungan yang kelima, lebih aman dari manipulasi. Betul, di sini lebih aman dari manipulasi yang dilakukan oleh operator Sysgudes-nya. Kenapa? Karena database-nya itu jadi satu. Jadi, jika database-nya jadi satu, operator harus menginput real time sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi, tidak ada istilah menunda atau tidak langsung dilaksanakan penata usahanya. Sehingga hal ini membuat data yang ada lebih aman dari manipulasi. Sedangkan untuk kekurangan dari Sysgudes sistem online ini hanya membutuhkan akses internet dalam aplikasinya, menjalankan aplikasi. Yang kita ketahui semuanya bahwa tidak seluruh di Indonesia, pelosok Indonesia, desa-desanya itu terjangkau akses internet. Jadi nanti ada terkendala jika satu desa yang tidak memiliki akses internet, dia akan memiliki kesusahan dalam melaksanakan Sysgudes online ini. Kekurangan yang kedua yaitu memerlukan server untuk database. Nah, karena database-nya digunakan untuk bersama-sama dalam satu kabupaten atau kota, maka dibutuhkan server untuk database yang bisa diakses oleh seluruh desa yang tidak menghambat dalam proses penginputan. Yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Sysgudes-nya, baik untuk offline maupun online. Salah satunya yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Sysgudes ini. Kalau misalnya sudah tersedia sarana untuk offline atau online, maka kita pilih salah satu mana yang lebih menguntungkan untuk masyarakat, terutamanya masyarakat desa. Kemudian yang kedua, adanya akses internet pada seluruh wilayah, ada atau tidaknya. Kalau misal di seluruh daerah itu masih banyak
desa-desa yang pelosok yang tidak terjangkau internet, maka nanti pada akhirnya ini akan mempersulit desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang real time. Kemudian yaitu yang ketiga adalah permasalahan yang ada di wilayah. Di sini kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang sudah dilaksanakan yang ada di wilayah tersebut dari hasil-hasil pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan di lapangan. Misal, banyaknya permasalahan-permasalahan di wilayah ini seperti misal ada penundaan mereka melakukan penginputan, kemudian adanya keterlambatan penyetoran pajak, kemudian adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan. Nah, itu bisa sebagai alasan untuk memilih mana yang lebih menguntungkan, offline atau online-nya. Yang terakhir, dilihat dari topografi yang berbeda-beda. Nah, topografi ini dari masing-masing daerah itu kan ada yang kabupatennya bentuk pulau-pulau, ada yang bentuk daratan semuanya. Ini akan sangat mempengaruhi penggunaan untuk sistem online maupun dengan sistem database. Selanjutnya adalah persiapan database untuk 2021. Ini ada perbedaan antara database yang digunakan untuk offline dengan database yang digunakan untuk online. Untuk database yang digunakan offline ini masih menggunakan MS Microsoft Access. Sedangkan untuk yang database untuk online kita menggunakan database SQL Server. Untuk SQL Server ini hanya admin saja yang wajib menggunakan SQL-nya. Sedangkan untuk operatornya mereka hanya membutuhkan aplikasi saja. Karena database-nya itu hanya ada di satu komputer, yaitu di admin. Selanjutnya ini tampilannya untuk setting koneksinya. Nanti untuk setting koneksi ini untuk yang desktop base masih menggunakan Access MDB maintenance database, sedangkan untuk yang online kita akan menggunakan yang SQL Server. Perbedaannya ini untuk yang online ini nanti database yang digunakan ada di dalamnya, sedangkan kalau kita menggunakan sistem online kita menyetingnya dari servernya dan database yang digunakan. Begitu tadi perbandingan antara SQDS sistem online dengan SQDS offline. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan database pada SQL Server yang digunakan untuk SQDS sistem online. Buat teman-teman yang belum berlangganan bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan info terbaru dari Kawan Desa Channel. Jangan lupa juga di-share videonya untuk membagi informasi. Desa maju, Indonesia maju, salam maju bersama Kawan Desa Channel.